Stefano masih terdiam, setelah mendengar fakta yang baru saja dikatakan ibunya. Ayo sayang, tunggu apa lagi? Kita harus ke ruang makan sekarang. Apa kau ingin membuat istrimu menunggu terlalu lama? Ajak sang ibu yang hanya tersenyum melihat keterkejutan putranya. Tunggu bu, jadi maksud ibu Jasmine gadis kecil itu adalah Olivia Jasmine istri Vano? Tanya Vano masih tidak menyangka dan dia berulang kali menanyakan hal itu kepada ibunya agar dia yakin pada fakta yang baru saja dia ketahui. Iya sayang, harus berapa kali lagi ibu katakan agar kamu percaya dengan apa yang ibu sampaikan? Tifa merasa geli mendengar putranya yang menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Stefano benar-benar tidak menyangka akan takdir yang berulang kali mempertemukannya dengan gadis yang sama selama ini. Pertama bayi yang ditemuinya di rumah sakit, kedua gadis yang disukainya pertama kali, dan dialah yang sekarang berstatus menjadi istrinya. Ayo sekarang kita keluar, papi pasti sudah menunggumu, kata Tifa membuyarkan lamunan putranya. Iya bu, ucap Stefano kemudian mendudukkan dirinya di kursi roda. Kenapa masih menggunakannya? Apa kakimu masih merasa sakit? Tanya Tifa khawatir. Sedikit sakit bu jika untuk berjalan cukup jauh, jadi lebih baik Vano memakainya saja, nanti Jason yang akan membantu Vano mendorongnya, kata Vano berbohong. Maafkan Vano bu, Vano hanya tidak mau melihat respon papi nantinya. Vano takut papi akan marah seperti saat itu, dan akan kembali bertengkar dengan ibu, apalagi Jasper juga ada di sini. Baiklah, jika memang itu yang terbaik, ayo ibu bantu sampai ke depan, sepertinya Jason menunggu di depan, kata Tifa menyetujui permintaan anaknya yang akan tetap menggunakan kursi roda. Ibu tahu sayang kenapa kamu melakukan itu, kamu memang anak yang baik, mungkin kamu akan dihina lagi nanti di sana. Tapi kamu lebih memilih itu daripada kamu harus melihat ibu bertengkar dengan papi. Ibu sangat beruntung memiliki anak sepertimu, walau ibu sebenarnya merasa gagal menjadi seorang ibu yang baik untukmu, kata Tifa dalam hati. Kemudian Tifa pun mendorong kursi roda Stefano sampai keluar kamar, dan benar saja ternyata Jason sudah menunggu di depan pintu kamar Stefano. Biar saya saja nyonya, ucap Jason menawarkan diri. Tifa pun sedikit minggir memberi ruang untuk Jason untuk menggantikan posisinya mendorong kursi roda Stefano. Mereka bertiga kemudian melangkahkan kakinya menuju ruang makan di mana semua keluarga sudah menunggunya. Wah, ini dia orang yang kita tunggu-tunggu, kenapa lama sekali, apa beginikah cara kalian menyambut tamu? Kata Jasper begitu melihat Stefano akhirnya datang. Mari lebih baik kita mulai saja acara makannya, ucap Max menengahi, kemudian dia mulai mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan beserta lauknya. Jason kemudian meninggalkan Stefano yang kini sudah berada di samping istrinya. Jasmine menggenggam tangan Stefano, membuat Stefano langsung menoleh, dan yang pertama kali dilihatnya adalah senyum istrinya yang manis. Jasmine menggenggam tangannya seolah memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Istri Jasper yang sedari tadi diam, akhirnya kini mengeluarkan suaranya. Kapan kalian berencana mempunyai anak? Sepertinya sudah cukup lama kalian menikah. Atau jangan-jangan kamu, kata istri Jasper yang sengaja menggantung ucapannya. Anda tenang saja nyonya, tunggu saja kabar baik dari kami, ucap Jasmine dengan senyuman yang lebar. Semua orang menatap pada Jasmine dengan ekspresi yang berbeda-beda. Kita di sini untuk merayakan ulang tahun papi, kenapa kita jadi membahas rumah tangga Kak Vano? Setidaknya kalian menghargai papi yang juga ada di sini, kata Max yang sengaja menghentikan perdebatan yang pasti tidak akan ada ujungnya jika ada Jasper dan istrinya. Sebenarnya semua keluarga itu merasa jika Jasper dan istrinya memang sengaja memprovokasi mereka. Jasmine membantu suaminya untuk mengambil nasi beserta lauknya, dan itu semua menjadi perhatian semua orang yang ada di sana. Ah iya, sebaiknya kita memulai acara makan malamnya, nanti keburu dingin, ucap Tifa membenarkan apa yang Max katakan. Mami dan papi harus cobain masakan Olivia sangat enak, puji Max sambil menyantap makanannya. Wah, benarkah? Kalau begitu ibu akan mencobanya, kata Tifa yang kini terlihat antusias ingin mencoba masakan menantunya. Iya Mi, Olivia sangat pandai memasak. Kak Vano beruntung memilikinya. Kak Vano pasti senang punya istri yang cantik dan pandai memasak seperti Olivia, ucap Max yang masih terus memuji Jasmine bahkan di depan keluarganya, termasuk mertua dan suaminya. Bunyi dentingan yang nyaring dari garpu yang Stefano tancapkan pada daging yang ada di piringnya dengan kasar.
Semua orang begitu terkejut dan saling melempar pandang melihat apa yang Stefano lakukan, termasuk Jasmine yang tepat berada di sampingnya. Jasper berdiri dan mengambilkan makanan untuk sang istri. "Nyonya Olivia, kau sudah memastikan kalau makanan rendah kalori kan? Istriku sedang menjaga tubuhnya." "Kau tenang saja Jasper, makanan ini sangat aman untuk istrimu yang sedang berdiet," kata Max mencoba membela Olivia. Stefano mengepalkan garpu semakin erat mendengar adiknya selalu membicarakan istrinya. Stefano menyenggol piringnya hingga terjatuh dan pecah berkeping-keping. Jasmine langsung menoleh ke arah suaminya yang akan berdiri hendak memungut pecahan piring tersebut. "Suamiku, kamu jangan bergerak, biarkan saja nanti pelayan yang membersihkannya. Bagaimana kalau tanganmu terluka?" Dengan cepat Jasmine menahan tangan suaminya, agar mengurungkan niatnya. "Tidak perlu, aku bisa membersihkannya sendiri," tolak Stefano di depan semua orang. Jasmine langsung menatap suaminya yang terlihat marah. "Baiklah, kalau begitu biar aku saja yang membersihkannya." "Kamu diam dan duduklah dengan tenang," perintah Jasmine tegas. Kemudian Jasmine pun bangun dari duduknya, tapi tiba-tiba Stefano menarik tangannya agar kembali duduk. "Tidak perlu, biar nanti pelayan saja yang membersihkannya. Kamu duduk saja, dan jangan bergerak. Bagaimana jika pecahan itu mengenai kakimu?" kata Stefano masih terus memegang lengan istrinya. "Bukankah tadi itu yang aku katakan?" kesal Jasmine dengan bibir mengerucut. Dan Stefano hanya tersenyum tipis. Jasmine kemudian mengambilkan kembali makanan untuk suaminya, walau dirinya sebenarnya masih kesal dengan suaminya itu. Mereka seperti bukan makan malam untuk merayakan ulang tahun William, tapi lebih kepada seperti menonton drama rumah tangga Stefano dan Jasmine. Tiffany terus saja tersenyum melihat putra dan menantunya. Dia senang melihat putranya yang selalu tersenyum di dekat menantunya pilihannya itu. "Sekarang lebih baik kamu makan," tambah Jasmine. Dehem Jasper. "Apa aku tidak salah mendengar? Nyonya Olivia, bagaimana kau memanggil suamimu dengan sebutan seperti itu saja?" kata Jasper yang membuat semua orang langsung menatap Jasmine, bahkan William yang sedari tadi diam saja ikut menatap menantunya. Semua orang kini penasaran, menanti jawaban yang akan keluar dari mulut Jasmine. Semua mata kini masih tertuju pada Jasmine. Jasmine menatap mereka satu persatu. Kemudian tawanya tiba-tiba terdengar. "Hahaha, sepertinya Anda begitu ingin tahu sekali tentang kisah rumah tanggaku Tuan Jasper," kata Jasmine masih dengan tawanya. Jasmine kemudian menambah nasi dan lauk di piring suaminya. "Sayang, kau harus makan yang banyak biar kuat," tambah Jasmine lagi. Semua orang kembali menatap Jasmine. "Ada apa lagi? Kenapa aku ditatap seperti itu? Apa ada yang salah dengan apa yang aku ucapkan?" ucap Jasmine yang tidak ingin berbasa-basi lagi dengan berbicara formal lagi pada Jasper dan istrinya. "Sudah, apa kalian akan terus berdebat dan tidak ingin melanjutkan makan malam lagi? Kenapa kalian seperti tidak menghargai aku yang ada di sini? Kalian dikumpulkan di sini bukan untuk terus berdebat hal yang tidak penting ini," ucap William yang sedari tadi hanya diam. Dan seketika membuat semua orang yang di sana langsung bungkam. Maxime kemudian kembali menyela untuk mencairkan suasana yang berubah tegang. "Olivia, kau sungguh pandai memasak, masakanmu sangat enak. Kak Vano benar-benar beruntung memiliki istri seperti dirimu." "Terima Kak." Stefano membanting garpu yang ada di tangannya. "Daging yang keras ini kau bilang enak?" Olivia menoleh ke arah suaminya. Dia menatap suaminya tidak percaya. Secara tidak langsung, suaminya seperti telah menghina masakannya. Olivia merasa kecewa. "Kak, kau bilang seperti itu, pasti karena kau tidak menyukainya kan?" Karena Olivia memang. "Jadi maksudmu, jika aku tidak menyukainya, kau akan mengambil istriku dariku?" Jawaban yang tidak semua orang duga sebelumnya akan pertanyaan yang diajukan Max kepada Stefano. "Vano, kau bicara apa sayang?" "Max pasti bercanda, kau jangan terlalu diambil hati nak," kata Tifa yang melihat kedua anaknya seperti akan memulai peperangan. Suhu di ruangan itu berubah menjadi dingin, ketika kakak beradik itu saling menatap tajam. "Hahaha," tiba-tiba terdengar tawa Maxime menggelegar. "Benar apa yang Mami katakan, aku hanya bercanda Kak. Kenapa respon kamu seperti itu? Lebih baik kakak makan yang banyak," tambah Max kemudian meneguk air minum yang ada di depannya. Stefano kemudian memanggil Jason untuk mendorong kursi rodanya.
Jasmine yang melihat itu, langsung berdiri dan meletakkan kedua tangannya di belakang kursi roda suaminya. "Biar aku saja yang mendorongnya," ucap Jasmine menawarkan diri. "Tidak perlu, kau duduk saja dan nikmati makanmu," kata Stefano. "Suamiku, kamu juga belum makan, kita akan makan bersama nanti," putus Jasmine. "Duduklah kembali. Apa kalian benar-benar tidak menghargai papi di sini?" marah William. "Duduk sekarang," tambah William dengan berteriak. Jasmine pun kembali membujuk suaminya. Hingga suaminya akhirnya mau menurut dan kembali ke posisi semula. Mereka akhirnya melanjutkan makannya dengan tenang. Setelah makan malam mereka berkumpul di ruang keluarga yang tidak pernah digunakan. William duduk di sofa panjang bersama istrinya. Kini mereka sedang mengucapkan selamat pada William dan memberikannya kado. Jasmine pun melakukan hal yang sama, tapi begitu Stefano ikut memberikan sesuatu kepada William, semua orang menatapnya dengan heran sekaligus penasaran. "Selamat ulang tahun Pi," ucap Stefano tulus. William hampir lulu mendengar suara itu. Tapi dia kemudian menepis semua pikirannya, begitu menatap mata anak laki-laki di depannya. Mata yang membuat dirinya sangat membencinya sekaligus merasa bersalah dengan penuh penyesalan. Jawab William singkat. Tapi tangannya sama sekali tidak menerima uluran tangan Stefano yang memberikan sebuah kado untuknya. Jasper melihat apa yang Stefano berikan. "Apa ini? Yang benar saja kau memberikan ini ke paman? Bahkan paman dengan mudah bisa membelinya sendiri," kata Jasper terdengar meremehkan. "Apa yang Anda katakan Tuan Jasper? Apa Anda bahkan tidak mengerti seni? Ini bukan kerajinan tangan biasa. Ini pemberian dari pengrajin terkenal di negara ini. Bahkan hasilnya sudah merambah ke luar negeri. Kalau Anda tidak percaya, lihatlah pada gambar di sampingnya, itu adalah ciri khas buatannya," sela Jasmine dengan marah ketika suaminya lagi-lagi direndahkan oleh pria yang berdiri tidak jauh darinya. William yang memang menyukai seni, apalagi kerajinan buatan tangan jenis itu, dia tahu jika yang dikatakan menantunya memang benar jika itu terlihat memang barang asli dari pengrajin yang selama ini menjadi idolanya. Dan saat William akan menerima barang itu, tiba-tiba, Stefano membanting barang yang sedari tadi dipegangnya. William kemudian hanya bisa menatap barang yang memang sebenarnya dia inginkan selama ini. Dia marah dengan gampangnya Stefano membanting itu dan tidak sama sekali merasa bersalah. Hingga kemudian, tangan William mendarat mulus pada pipi kiri Stefano yang dengan refleks langsung memejamkan matanya. "Apa kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Kenapa kau membantingnya? Apa sebenarnya kau tidak ada niat sama sekali untuk memberiku hadiah?" marah William. William kembali mengangkat tangan kanannya. Stefano terdiam, suara tamparan itu sangat jelas terdengar di pendengarannya, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali, seperti rasa sakit tadi. Hingga kemudian Stefano membuka matanya. Melihat semua orang yang menatap dengan pandangan terkejut. Hingga pandangannya beralih pada gadis yang berada di depannya. Istrinya Olivia Jasmine menggantikan dirinya menerima sebuah tamparan yang keras dari papinya. "Olivia," Stefano menatap istrinya, mengelus dengan lembut pipinya yang tampak memerah. Sementara William terus melihat tangan kanannya yang bergetar. Stefano kemudian bangun dari kursi rodanya dan segera menggendong istrinya membawanya untuk kembali ke kamarnya. Semua orang masih tampak terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Semuanya terjadi begitu cepat. Jasper dan istrinya pun pamit pulang terlebih dahulu, karena tujuannya saat ini sudah dianggap berhasil. "Apa hanya karena sebuah barang, kau sampai seperti itu Willy, kau menyakitinya. Kau telah menyakiti putra dan menantumu, Willy. Tidak hanya fisik tapi juga hatinya. Bukankah kau sendiri yang awalnya enggan menerima hadiah itu? Tapi setelah menantuku bilang tentang dari mana asal barang itu, kau langsung akan menerimanya. Tapi setelah putramu menghancurkannya, kau marah. Apa hidupmu selalu seperti itu, Willy?" ucap Tifa dengan emosi yang meluap-luap. Maxime yang mulai mendengar orang tuanya berdebat dan itu kembali disebabkan karena kakaknya, membuat hatinya sakit. Hingga kemudian dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua orang tuanya yang kini masih saja berdebat hanya karena kakaknya. "Putra, putra, putra."
Itu yang selalu kau ucapkan Tifa, dia itu putramu bukan putraku, dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengakuinya. Kau selalu saja membelanya, kau hanya selalu memikirkannya tanpa memikirkan perasaan anakmu yang lain. Apa kau pura-pura tidak tahu tentang putramu yang lain yang juga menyukai menantumu? Apa anak itu yang terus selalu kau utamakan kebahagiaannya dan membuat anakmu yang lain terluka? Kau ternyata bukan seorang ibu yang baik. Kau selalu pilih kasih terhadap anak-anakmu, Tifa. Stefano menggendong Jasmine ke kamar istrinya di lantai atas. Jason yang mengikuti tuan muda sedari tadi membukakan pintu kamar itu dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Stefano menurunkan istrinya pelan-pelan di atas ranjang. Kemudian menyusun bantal untuk dijadikan sandaran Jasmine duduk. Setelah Jasmine sudah duduk bersandar dengan nyaman, Stefano menoleh pada saat pintu kamar istrinya terbuka. Kau siapkan air hangat beserta handuk. Perintah Stefano kepada Bunga yang baru saja datang. Baik tuan, jawab Bunga kemudian dia berlalu. Dan tak lama dia datang membawa baskom berisi air hangat serta handuknya seperti apa yang diperintahkan tuan mudanya. Biar saya saja, tuan. Ucap Bunga mengusulkan diri. Aku tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir, biarkan Bunga saja yang melakukannya, kata Jasmine menenangkan suaminya yang terlihat sangat cemas. Aku yang akan melakukannya dan kau boleh keluar dari kamar ini. Ucap Stefano pada pelayan pribadi istrinya yang tidak ingin dibantah. Baik tuan, kalau begitu saya permisi dulu, kata Bunga kemudian. Dan Jason pun yang mengerti jika pasangan suami istri itu butuh ruang, akhirnya dia juga memutuskan untuk pamit undur diri. Kemudian Stefano pun mulai mencelupkan handuk itu di air hangat yang ada di baskom tadi, kemudian dia mulai mengompres pipi istrinya agar tidak bengkak akibat bekas tamparan papinya tadi yang cukup keras. Dengan pelan-pelan dia melakukannya. Au, ringis Jasmine pelan. Apa ini sangat sakit, maaf aku akan melakukannya dengan pelan. Kata Stefano merasa bersalah dan kini ia melakukannya lebih pelan lagi saat mengompres pipi istrinya itu. Setelah selesai Stefano menatap Jasmine dengan tatapan sendu, kenapa kau melakukannya? Bagaimana jika yang mendarat di wajahmu bukan hanya sebuah tamparan melainkan pukulan, kau akan lebih terluka. Seharusnya kau tidak melakukannya. Dan ingat lain kali tidak perlu seperti itu. Tidak perlu melindungiku jika itu akan membuatmu merasakan sakit. Cukup lihat saja, kau seorang gadis dan harusnya aku sebagai seorang suami yang harus melindungimu, kata Stefano pelan sambil menyingkirkan helaian rambut istrinya yang mengganggu dirinya menatap wajah cantik sang istri menyelipkannya ke belakang telinga. Stefano seakan lupa jika saat ini dirinya juga merasakan sakit yang sama seperti yang istrinya rasakan. Coba lihatlah pipimu. Sini biar aku bantu mengompresnya, bagaimana kalau pipi kamu bengkak dan ketampananmu berkurang? Kata Jasmine mengalihkan pembicaraan dan merebut handuk di tangan suaminya. Apa jika itu terjadi kamu akan meninggalkanku? Lirih Stefano. Jasmine menghentikan kegiatannya, dia tidak menyangka jika niatnya yang hanya ingin bercanda, tapi sepertinya suaminya menanggapinya lain, kemudian dia menyampirkan handuk itu di pinggiran baskom. Kemudian menatap suaminya, dan menangkup kedua pipi suaminya itu. Kamu harus ingat baik-baik, aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi. Kecuali. Stefano menunggu istrinya meneruskan perkataannya tapi tak kunjung ia dengar kalimat selanjutnya. Akhirnya dia pun bertanya, kecuali apa? Kecuali kamu sendiri yang memintaku pergi, Jasmine berkata dengan pelan sambil menundukkan kepalanya. Tapi Stefano masih bisa mendengarnya dengan jelas. Stefano menggenggam tangan istrinya, aku tidak akan memintamu untuk pergi, kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Stefano mengangkat wajah istrinya agar kembali menghadapnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku berharap itu tidak akan pernah terjadi, ucap Jasmine dengan tersenyum sambil mengusap lembut pipi suaminya. Apa ini masih sakit? Tanya Jasmine kemudian. Ia masih sakit sebelum mendapatkan obat yang kata gadis kecil sangat mujarab, ucap Stefano. Jasmine tersenyum kemudian memajukan wajahnya dan mencium pipi suaminya. Sebentar lagi pasti sembuh, kata Jasmine kemudian kembali mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya, dan ciuman Jasmine mendarat tepat di bibir suaminya begitu suaminya menolehkan sedikit wajahnya ketika istrinya itu akan kembali mencium pipinya. Jasmine tampak terkejut awalnya,
Tapi tak lama dia memejamkan matanya, menikmati ciuman lembut dari suaminya, dia mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya. Sampai kemudian, suara pintu diketuk oleh seorang pelayan. Tifa yang mendengar perkataan suaminya yang mengatakan dia bukan ibu yang baik, nyatanya langsung membuat hatinya benar-benar terluka. Karena memang benar dia bukan seorang ibu yang baik, sedari kecil bahkan Stefano juga bukan yang merawatnya melainkan sang ayah Stefan lah yang selalu menjaganya. Tanpa terasa air mata menetes membasahi kedua pipinya, tidak bisa ia bendung lagi seakan sudah penuh di pelupuk matanya. Kini tangis Tiffany pecah sudah. Kau benar Willy, kau benar jika aku bukan ibu yang baik, tidak hanya bagi Max tapi juga Vano, aku tahu akan hal itu, tangis Tifa pilu. Dan aku sudah mengatakan padamu, dan harus berapa kali lagi aku ucapkan, agar kau bisa percaya bahwa Vano itu putramu, tolong katakan padaku apa yang membuatmu tidak bisa percaya akan apa yang aku katakan. Apa karena hanya aku menikah dengan Kak Stefan di saat kamu pergi, kamu masih dengan pikiranmu bahwa aku mengkhianatimu? Apa segitu tidak percayanya kamu padaku Willy? Kenapa kamu bahkan meragukan rasa cintaku padamu? Cukup. Aku tidak ingin mendengar alasanmu yang tidak masuk akal Tifa. Yang ku tahu kau menikah dengan kakakku di saat aku tidak ada di negara ini. Bahkan aku dengar jika kamu menikah setelah sebulan aku pergi meninggalkanmu. Aku tidak tahu lagi kenapa aku harus mempercayaimu, ketika kamu telah melakukan itu padaku, potong William yang saat ini mulai terpancing emosi saat mereka kembali mengungkit masa lalu mereka. Apa perlu kita melakukan tes DNA agar kamu bisa mempercayainya? Kata Tifa yang sudah mulai putus asa harus bagaimana lagi menjelaskan pada suaminya itu. Tidak perlu, semua itu tidak bisa menjamin kebenarannya, kau mungkin bisa saja memanipulasi hasilnya. Dan apa kau ingin menyebabkan rumor baru tentangnya jika kau melakukan hal itu? Pikirkan dulu sebelum bertindak. Ucap William menolak apa yang istrinya usulkan sekaligus mengingatkannya bahwa mereka adalah orang terpandang, dan jika melakukan apapun dan sampai ada orang lain yang tahu mungkin kabar buruk tentang Stefano akan lebih parah lagi. Terus aku harus bagaimana Willy? Aku harus bagaimana? Jika menurutmu seperti itu. Jadi katakanlah. Katakan apa yang harus kulakukan agar kau bisa percaya atas apa yang aku katakan, Willy. Katakan satu saja alasan yang membuatmu tidak percaya bahwa Stefano adalah putramu. Teriak Tifa. Willy pun berlalu meninggalkan Tifa begitu saja. Kenapa aku bisa percaya padamu, jika setiap aku melihat mata anak itu, aku seperti melihat Kak Stefan di dalam dirinya. Walaupun kita bersaudara, tapi semua berbeda. Kak Stefan lebih mirip ibu, sedangkan aku mirip dengan ayah. Dan aku mengenali mata itu adalah milik Kak Stefan. Dan setelah melihat itu dengan jelas apa aku harus percaya padamu jika dia anakku? Kata William dalam hati terus meyakini hal itu walau sebenarnya jauh di dalam hatinya dia ingin percaya itu. Tapi semua rasa kecewanya dan rasa sakit hatinya membutakan segalanya, hingga tanpa sadar dia sendiri yang telah melukai orang-orang yang menyayanginya.